kita ini terlalu banyak akhir-akhir ini mengangkat orang-orang yang berpangkat gitu loh, Cak. Iya. Yang sebenarnya nggak kalau kita cek nggak berbuat apa-apa buat bangsanya. Kecuali untuk dirinya aja paling jauh gitu loh. Tapi ini Pak Yap ini benar-benar istilahnya begini. Kalau lu mau berperkara, mau menang, jangan pakai Pak Yap. Karena Pak Yap tuh akan tidak mengikuti strategi ngebebasin orang, tapi dia menegakkan keadilan gitu loh. Selamat malam pemirsa Indo 1 News. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Pada malam hari ini kita berjumpa dengan tokoh besar, ya bukan tokoh nasional, tokoh besar yang melampaui beberapa zaman. Bung Hariman Siregar. Kalau kita yang dekat dengan beliau ini panggil Abang. Abang abadilah pokok selama-lamanya. Dan orang-orang seusia saya atau di bawah sedikit di atas pasti kenal dengan Bang Hariman sebagai tokoh Malari. Itu peristiwa 15 Januari tahun 1974 yang menggemparkan dunia, ya bukan Indonesia saja, menggemparkan dunia. Demonstran semasa dia ketua Dewan Mahasiswa dan sempat mengalami proses hukum, ditahan, dipenjara, dan alhamdulillah beliau sampai sekarang sehat walafiat pada usia 71 tahun, ya luar biasa. Ini coba saksikan sendiri, usia 71 tahun masih segar, fresh, bukan karena stem cell, dia tidak guna stem cell, tapi karena banyak bergaul, berinteraksi dengan semua orang, jadi kelihatan sehat walafiat. Bang Hariman, saya dapat undangan pada malam hari ini, Abang sebagai ketua penyelenggara 108 tahun Pak Yap Thiam Hien. Ini usia yang panjang ya. Pak Yap ini berarti lahir tahun 1913. Betul Bang ya? Ya. Meninggal tahun 89 di Brussels, Ya. Belgia pada usia 79 tahun. Ya. Saya tahu persis Abang sangat dekat dengan Pak Yap pada masa-masa muda, bahkan pada masa Malari dia ikut ditahan. Berapa lama Bang Pak Yap tahan? Pak Yap ditahan hampir setahun lebih lah. Setahun lebih. Abang 6 tahun ya, 4 tahun ya? Vonisnya 6 tahun, 6 tahun. itu yang jalannya 3 Berjalan tahun. 3 tahun. Ya. Berarti Abang dekat sekali ya, setiap orang yang terlibat Malari semua diangkutin dulu. Diangkut dulu. Kayak orang sekarang sampai dekat kami diangkutin gitu. Nah, pada malam ini kita berjumpa pada sahabat kita, abang kita, Bung Hariman, Bang Hariman. Dia ternyata karena concern, karena sahabat lama, dia menyelenggarakan peringatan ya 108 tahun usia almarhum Pak Yap Thiam Hien. Bang, kenapa Abang tiba-tiba menyelenggarakan acara 108 tahun Pak Yap Thiam Hien? Jadi begini, sebenarnya ini nggak bisa lepas dari angka 108. Oke. Di dalam kepercayaan dari tempat saya ini, saya kan orang China juga ya kan. Iya. Angka 108 itu angka bagus. Wah, Bang turunan nih kayak ini. Ya, apalagi setelah divaksin. Iya. Jadi Jadi ini saya udah mirip orang Tiongkok lah. Jadi 108 ini angka yang keramat lah. Oh, keramat. Saya nanti bisa diceritakan kenapa, tapi saya kira nanti kita tanya sama orang-orang yang lebih tahu aja. Angka 108 ini sesuatu yang istimewa. Oke, coba cerita sedikit lah istimewa keramatnya apa. Nanti aja. Oke. Jadi, nah, kedua, Pak Yap ini memang salah satu tokoh keturunan katakan China yang sangat nasionalisme tinggi. Jadi begini, jadi Pak Yap ini dia itu, saya sebenarnya kenal dekat tuh sejak ditahan bersama-sama ya di rumah tahanan militer Nirbaya yang di Budi Utomo. Budi Utomo. Nah, jadi di situ Pak Yap itu dia itu
namanya di Blok 4. Saya itu di Blok 1. Blok 1 tuh blok yang akan masuk akan ke pengadilan ya, akan masuk penjara. Nah, Pak Yap itu di Blok 4. Nah, di Blok 4 itulah Pak Yap sejak ditahan itu, Pak Yap lah sebenarnya yang kita waktu itu begini. Ditahan itu pada zaman masih banyak sekali tahanan Partai Komunis Indonesia ditahan. PKI. Dan Pak Yap juga salah satu yang pernah membela Subandrio dulu. Kedua, kita juga tahu betapa tahanan-tahanan PKI itu waktu itu banyak diperlakukan sebenarnya Kurang adil. kekejaman lah, dengan kekejaman yang luar biasa dan banyak tidak mengikuti prosedur hukum, kepatuhan prosedur hukum yang benar. Nah, disitulah Pak Yap saya lihat beliau setelah ditahan itu bukan patah semangat, malah dia selalu ngumpulin tahanan-tahanan PKI itu untuk menjelaskan hak-hak mereka. Jadi yang istimewa dari Pak Yap ini sebenarnya yang sekarang jadi berlaku seperti yang dimauin Pak Yap. Sebenarnya bukan dimauin Pak Yap, tapi itu sebenarnya hukum acara kita, yaitu terdakwa itu diperiksa belakangan. terdakwa di sebelakangan. Kalau sebelum ini terdakwa itu diperiksa duluan. Jadi di situ Pak Yap menjelaskan pada kita dan yang lain bahwa sebetulnya itu salah. Itu hukum acara yang benar adalah saksi dulu diperiksa. Oke. Jadi Betul. si terdakwa menunggu aja tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh oleh jaksa dulu dan kesaksian yang ada. Jadi dan itu yang berani melakukan itu karena nggak ada yang berani melakukan apa yang diminta Pak Yap itu adalah kami ini tahanan Malari ini. Jadi kami nggak mau diperiksa dulu sebelum saksi diperiksa gitu. Oke. Sejak itulah sebenarnya mulai diperlakukan hukum acara yang sesungguhnya gitu, yang memang itu seharusnya begitu gitu loh. Jadi itu yang saya kira yang kenangan saya yang paling. Jadi kalaupun kita ketemu malam ini sebenarnya bukan sekedar nostalgia apa segala macam, cuman memang kita untuk kalau peringatan itu kita untuk mengingatkan kembali apa yang belum dicapai oleh yang ingin kita peringatin itu loh. Apa yang perlu contoh gitu ya? Yang belum dicapai, apa yang cita-cita dia yang harus kita teruskan kalau kita apa Bang yang belum bisa dicapai misalnya? Tadi bahwa sistem peradilan, sistem hukum, rule of law tadi. rule of law. Jadi bagi Pak Yap ya selalu dia bilang moto Peradil itu apa Pak Nardi, fiat kuat, Fiat Justitia Ruat Kulum. Fiat Justia Ruat Ruat Kulum. Kulum. Ya kan biarpun Untuk tegakkan keadilan. Sekalipun langit hancur, keadilan langit hancur tegakkan. tapi keadilan mesti ditegakkan. Iya. Dan itu yang Pak Yap maunya bahwa jaksa, hakim, pengacara, semua itu setara gitu loh. Setara dalam arti kata tiga-tiganya ingin menegakkan keadilan. Itu hukum itu. Jadi fairness. Keadilan itu kalau itu fairness. Jadi saya kira itu yang Pak Yap. Jadi bukan sekedar hukum formal. Hukum formal yang sekarang kita lakukan ya kan. Misalnya kita lihat banyak akhir-akhir ini terutama dalam kasus politik ya, walaupun tidak terbukti, jaksa berani nuntut sebesar-besarnya dengan harapan hakim akan supaya toto masih Ternyata tidak, hakim berdiri. akan tetap memutuskan ada kesalahan gitu loh. Jadi kalau ringan dia takut nanti gitu loh. Sebenarnya. Jadi berapa lama Bang berinteraksi dengan Pak Yap dari sejak penjara sampai dia meninggal tahun 89 tuh? Sejak itu Bang berinteraksi? Enggak, jadi gini, kita kan ditahan tahun 74. Ya. Jadi 75 awal saya kira ada pembebasan pertama. Saya kira itu Pak Yap Keluar. yang dapat shift pertama. Jadi makanya Pak Yap. Ya Pak Yap itu bukan hanya Pak Yap. Pak Yap ada yang ditahan lebih dulu itu. Fahmi. Bukan. Ya Fahmi di sel lain dia. Sel lain. Fahmi, si Yuli Susman. Barang Pak Yap nih keluarnya? Enggak, ya tapi Pak Yap salah satunya ditahan di RTM. Sama dengan abang ya? Ya, yang lain itu kayak Julius segala macam nggak ditahan di RTM. Oke.
sama Fahmi itu ditahan di Los Menjaya yang di Jatinegara. Oh gitu ya. Dipisah-pisah. Ya? Tapi tuduhannya Malari semua ya? Malari semua. Iya. Jadi lama juga Bang kenal sama Pak Termasuk Yap, Haji Prinsen sebenarnya. Haji Prinsen juga Tahan masuk, juga. ya? Dikeluarin juga. Jadi itu shift pertama lah yang dibebasin. Nah, Oke Bang. setelah itu, setelah kita keluar, kita ada tradisi tiap 15 Januari itu selalu kita bikin acara di Ancol sini. Oh, terus ngundang Pak Yap. Pak Yap selalu hadir dong. Oh, alhamdulillah. Semua ada. Jadi Ya. sampai dari Pak Mardano semua yang pernah ditahan itu datang dulu. Saya ingat. Oke. Pak Kio, Badio, Om Badio semua. Kita sampai akhirnya mereka Sampai beliau meninggal ya? sampai meninggal satu-satu, dan kedua kita stop itu acara setelah Soeharto jatuh. Oke. Jadi tahun 98 terakhir kita bikin Cak. Tahun 99 gue udah bikin Indemo jadinya. Indemo, ya. Nah, Betul, jadi kita Indemo. nggak kancol lagi. Iya, iya. Kita tetap di Oke, setelah beliau meninggal tahun 89 ya Bang ya. Beliau Jadi gini, tunggu dulu, Cak. Jadi setelah keluar itu, Pak Yap itu hampir selain dia hampir bersama Bang Buyung, bersama senior-senior lain, Pak Jamaluddin, Datuk Singgo Mangkuto, segala macam itu ya, lawyer-lawyer lain. Ada itu semua Mister dari tamatan Belanda semua nih, Mas Nardi. Jadi beliau ini dapat tamatan Leiden kan ya? Leiden semua. Jadi itu aktif di LBH. Oh, siapa Bang yang Bang kenal misalnya selain yang tamatan Leiden? Ya, Jamaluddin semua gitu, Buyung. Itu Leiden semua itu? Iya, itu pengacara gua kan, itu semua berdiri. Udah tuh Mr. Zaina, Mr. Abidin. Ya Pak Yap, walaupun Pak Yap juga punya praktek pribadi ya. Tapi mereka aktif sekali di LBH itu. Jadi saya ingat sekali pernah anak-anak itu kan ada ING itu. Jadi setiap ada IGGI, ada kongres tandingan dari para aktivis ING itu. Oh, ING. Indonesian Government. Saya lupa singkatannya. Jadi ING ini sebenarnya kayak nandingin kongres IGGI yang di Belanda itu. Nah hasilnya itu selalu dipublis di sana, dan kalau pulang itu selalu yang ikut hadir itu saya lupa siapa, didatengin Intel lah kantor LBH, diminta bahan-bahan itu. Wah, ribut, Pak Yap datang, ada apa gitu loh. Ini ada Intel kita nggak mau ngasih. Kalian gimana? Biar saya yang ngadepin, kata Pak Yap. Kamu lihat belajar. Ini anak-anak ngintip lah Pak Yap. Pak Yap duduk di meja pimpinan, suruh masuk Intel itu, kolonel 2. Kalian kesini mau ngapain? Mau minta bahan-bahan? Kalau kalian datang minta gitu, mesti sopan, kata Pak Yap. Ya kami sebetulnya datang minta sopan-sopan Pak Yap. Ya kalau sopan-sopan ya ini, dikasih Pak Yap. Pulanglah Intel itu. Anak-anak yang ngadepin Pak Yap itu akan bertengkar, kaget juga. Kok Pak Yap begitu? Kamu itu bodoh, kata Pak Yap. Ini kan kita memang, hasil ini memang mau dipublikasi. Ini orang minta kok ditahan. Itulah bedanya orang tua itu, Ca, dengan anak-anak muda yang sebenarnya sampai sekarang ini kalau saya ingat cerita itu yang membedakan kalau kita jam terbang tinggi sama yang masih belum berpengalaman. Nggak ngerti apa yang kita perjuangin, apa yang mau kita mesti, semua mau yang dari belum tentu apa yang semua dari lawan itu semua itu mesti kita tentang itu loh. Oke Bang, ini kan malam ini kan ada acara kan. Ini ya Bang sebagai pengundang, penggagas. Apa aja Bang acara malam ini Bang? Siapa aja yang Abang undang? Jadi sebenarnya saya harapin teman-teman LBH nanti kalau saya tuh spesialisasi untuk teman-teman LBH dan teman-teman Malari yang masih hidup. Siapa Bang teman LBH yang udah datang? Ada nanti Salim Mutajulu, dia Salim Mutajulu itu satu sel sama dia, satu blok, sama blok. Pak Yap. Satu blok. Kalau yang satu blok sama Pak Yap itu kan Pak Sarbini, Heng Tombokan, Yopi Lasut, John Pangemanan, Salim. Itu satu blok. Di blok 4 itu. Banyak juga tahan dulu ya. Banyak. Saya di blok sendiri, blok 1. Blok 2 itu Ciil, Enggak Bahaudin. Wartawan nanti ini di RTM semua ini ya? RTM semua. Kalau di blok 3 itu paling banyak itu. Remi, Yesi, Gurmilang, Jadi berapa orang? Ada 20 orang dulu ya? 52 orang semua. 52 orang. Abang yang paling terakhir keluarga ini. Betul ya? Nanti ada Pak Badio, Buyung. Tapi Buyung nggak pernah
nggak masuk RTM terus dia belagak sakit dia. Bang Buyung. Saya mau saya katakan gini, Pak Yap itu ini loh, apa ya? Sebenarnya harus kita, dia lebih besar dari yang kita bicarakan ini loh. Iya betul. Itu yang ya kan betul contohnya Jadi anak gini, muda lah ya, jadi gini, idealismenya, pendiriannya. gini, kita ini terlalu banyak akhir-akhir ini apa ya, mengangkat orang-orang yang berpangkat gitu loh, Cak. Iya. Yang sebenarnya nggak kalau kita cek nggak berbuat apa-apa buat bangsanya, kecuali untuk dirinya aja paling jauh gitu loh. Tapi ini Pak Yap ini benar-benar istilahnya begini, kalau lu mau berperkara, mau menang, jangan pakai Pak Yap. Karena Pak Yap tuh akan tidak mengikuti strategi ngebebasin orang, tapi dia menegakkan keadilan gitu loh. Tapi lu akan puas karena Pak Yap akan benar-benar mempertahankan hak lu itu. Jadi dia benar-benar klien itu dia bela habis-habisan. Bukan klien, hukumnya. Hukum itu ya. Iya. Sebenarnya agak tapi itu jarang orang begitu, Cak. Iya, tahu saya. Bukan dia kayak misalnya, wah pembelaan jangan keras-keras nanti kita Naik kena hukuman berat iya itu. gitu. KUHP kasih uang habis perkara. Oke Bang, di selain untuk mencontoh yang Pak menurut Yap gua. ini ada nggak orang lain Bang, dalam sejarah Bang kenal soal penegakan keadilan, penegak hukum kayak begitu, yang konsisten berdiri tegak untuk menegakkan hukum? Ada dua orang, satu Pak Nardi ini. Jadi Pak Pak Nardi. Pak Nardi sama Pak Yap ini dua-duanya orang yang Pak Nardi ini maksudnya? iya, Oh, yang ditangkap karena membela kliennya. ini pernah ditangkap juga ini? Bela Sawito. Oh iya, Ditangkap langsung. Jadi kalau sampai orang ditangkap bela klien itu artinya kan nggak masuk Mas, akal. bentar, Mas. Mestinya kan dia bisa bebaskan klien karena dia sama kliennya Berapa tahun? dipenjarain gitu. Artinya memang. Hah? 40 bulan. Sawito itu kasus apa ya? Sawito kasus. Ya, intinya kasus Wito itu adalah ada sekelompok Tokoh tokoh, minta Soeharto Bung Hatta, melanggar hukum lah. Ya. kemudian ulama, kardinal, Dikumpulin sama dia Hamka. tokoh politik, Untuk aktivis menuntut. pada zamannya itu. Untuk menuntut. Setelah mengatakan penelitian itu, justru Pak Harto termasuk orang yang terlibat peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI atau Gestok Ya, SPKI-nya Bung Karno. itu peristiwa itu membela Itu. Sawito. Enggak. Kemudian Dengan- petisinya kayak gitu. Ya. Itulah Pak. Tapi itu Mak Nardi malah nuduh Pak Harto PKI malah. Bukan. Jadi itu maksudnya setelah itu mereka ingin bertemu dengan Pak Harto yang mengharapkan Pak Harto turun supaya diganti, supaya kelak kemudian hari mereka mungkin tahu juga kelak kemudian hari tidak dicaci maki oleh orang rakyat dan sebagainya. Oke, thank you Pak. Mm-mm. Jadi itu Bang yang bisa, ada lagi Bang, tahu Bang? Yang perlu disampaikan untuk contoh generasi muda ke depan ini. Betul-betul. Di samping orang menggila Betul-betul sama, ya. sama Waktu- pangkat sekarang ini kan. Betul-betul waktu itu belum ada. Jadi setelah kemajuan ini sekarang, apalagi setelah BLB ini nih, contoh Luhut, ini, lawyer ini udah jadi apa ya? Apa? Sebenarnya nggak bela perkara, menghubungkan kepentingan Ya. jaksa, hakim dan Ya, ini ya. jadi kadang-kadang apa ya? Penyelesaian di luar hukum lah. Ya, itu KUHP. Oke. Demikian pemirsa, kita sudah berbincang sejenak dengan tokoh Bang Hariman Serigas sebagai inisiatif penyelenggara peringatan 108 tahun Pak Yap Thiam Hien. Ya. Dia seorang sahabat, seorang tokoh juga di dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Sebetulnya semua orang kenal dengan Pak Yap Thiam Hien, terutama dalam peristiwa Malari dia pernah ditangkap, perjuangan dia menegakkan, membela orang-orang yang perlu dibela, dan dia oleh teman-temannya karena Karena memperingati. dia bukan itu, Cak. Dia minoritas yang nggak takut sama minoritasnya gitu loh. Oke, Itu yang luar biasa. dulu ya betul Bang. Saya ingat Arif Nggak Budiman banyak orang. mengatakan Pak Yap ini adalah triple minoritas. Dia minoritas Kristen, minoritas Tionghoa, dan minoritas kejujuran. Ini yang saya tangkap dari Arif Budiman. Dia pernah mengatakan itu.
Sebentar lagi kita akan menyaksikan dialog peringatan 108 tahun meninggalnya Pak Yap Thiam Hien. Ya. Terima kasih, selamat malam pemirsa di rumah dari siaran Indo 1 News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.